AC Milan takluk di markas Feyenoord. Leg kedua jadi penentu. AC Milan harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 0-1 dari Feyenoord di babak playoff babak 16 besar di Liga Champions. Pertandingan yang berlangsung di Stadion De Kuip Rotterdam, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, berakhir dengan kemenangan tipis tuan rumah berkat gol cepat Igor Paixão di babak pertama. Kekalahan ini membuat Rossoneri harus bekerja ekstra keras di leg kedua di San Siro jika ingin melaju ke fase berikutnya. Milan datang ke laga ini dengan harapan bisa mencuri hasil positif, namun justru dikejutkan dengan gol cepat Feyenoord. Baru 3 menit laga berjalan, Igor Paixão sukses memanfaatkan celah di lini pertahanan Milan dan mencetak gol yang membuat De Kuip bergemuruh. Tertinggal 1 gol, Milan mulai meningkatkan intensitas serangan mereka. Beberapa peluang berhasil diciptakan, termasuk tembakan dari Tiani Reinders yang melambung di atas mistar dan sepakan Samuel Chukwueze yang sempat mengancam, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Feyenoord, Timon Wellenreuther. Sementara itu tuan rumah tidak hanya bertahan, tetapi juga sesekali memberikan ancaman. Julian Carranza nyaris menggandakan keunggulan Feyenoord dengan tendangan kerasnya. Namun bola hanya melebar tipis dari tiang kiri gawang Milan. Secara statistik, AC Milan sebenarnya lebih unggul dalam penguasaan bola dengan 54% setelah mencatatkan 12 tembakan. 6 diantaranya mengarah ke gawang. Namun efektivitas serangan Feyenoord menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Milan berkali-kali mengancam, tetapi finishing yang kurang tajam membuat mereka gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi pukulan bagi skuad asuhan Sergio Conceição yang harus mencari solusi agar bisa tampil lebih efektif di leg kedua. Kekalahan ini tentu menyulitkan langkah Milan, tetapi belum menutup peluang sepenuhnya. Leg kedua akan digelar di San Siro pada hari Rabu, 19 Februari pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Milan membutuhkan kemenangan dengan selisih 2 gol untuk bisa memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu Feyenoord hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Strategi dan mentalitas akan menjadi kunci bagi AC Milan untuk bisa membalikan keadaan di kandang sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian Rossoneri? Apakah Milan bisa membalas kekalahan ini dan lolos di babak berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Rafael Leao akan dikorbankan? Kabar berikutnya adalah tentang Rafael Leao, di mana dia kemungkinan besar akan dikorbankan oleh Sergio Conceição dalam skema barunya. Apakah benar Leo justru memperlambat permainan Milan? Dan bagaimana jika Joao Felix benar-benar bergabung? Sergio Conceição diprediksi akan melakukan perubahan besar dalam sistem permainannya. Jika sebelumnya Milan mengandalkan kecepatan dan kemampuan individu Rafael Leao, kini Conceição disebut ingin permainan lebih direct dan cepat ke depan. Salah satu skenario yang beredar adalah skema baru dengan Joao Felix sebagai motor serangan utama. Dalam formasi yang beredar, Milan akan bermain dengan susunan kiper Mike Maignan, bek Kyle Walker, Malik Thiaw, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez, gelandang Yunus Musa, Yusuf Fofana, Tiani Reinders, Christian Pulisic, dan penyerang
Joao Felix, dan Jimenez. Formasi ini terlihat lebih ofensif dan bertujuan untuk mempercepat transisi dari lini tengah ke lini serang tanpa banyak memainkan bola di kaki pemain sayap seperti yang sering dilakukan Leao. Jika benar Joao Felix dipermanenkan oleh Milan, dia akan menjadi pemain yang lebih agresif dan menyerang. Berbeda dengan Rafael Leao yang sering terlihat menahan bola terlalu lama. Joao Felix dikenal sebagai pemain yang lebih sering menusuk ke kotak penalti dan melakukan kombinasi cepat. Berikut adalah beberapa hal yang membedakan Felix dan Leao. Pada kecepatan transisi, Felix lebih direct dan suka mencari ruang di depan. Dari segi kreativitas, Felix lebih sering mencoba tembakan atau umpan langsung ke depan. Sementara dari pergerakan tanpa bola, Felix lebih banyak bergerak mencari celah, sedangkan Leo cenderung menunggu bola di kaki. Banyak Milanisti pasti bertanya, apakah Milan benar-benar lebih baik tanpa Rafael Leao? Harus diakui, Leo adalah pemain kunci dalam beberapa musim terakhir. Tetapi ada kalanya dia terlihat kurang efektif dalam skema cepat. Jika Conceição benar-benar ingin mengubah gaya permainan Milan menjadi lebih cepat dan agresif, maka mungkin saja peran Leo akan dikorbankan atau setidaknya berkurang. Jika Milan mempermanenkan Joao Felix, kita mungkin akan melihat perubahan besar dalam sistem permainan Rossoneri. Conceição bisa saja memilih untuk mengorbankan Leo demi menciptakan permainan yang lebih langsung dan efektif ke depan. Namun keputusan ini tentu akan bergantung pada bagaimana Milan menjalani musim ini dengan kebutuhan taktis di musim mendatang. Lalu bagaimana menurut kalian Rossoneri? Apakah Rafael Leao masih harus jadi pemain inti? Ataukah Milan lebih baik mencari opsi lain seperti Joao Felix? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.